Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kami dari kelompok 12 akan menerangkan tentang hadis metode pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Julian Gibran Amelka, NIM 060 beserta teman saya Igusti Viana Anggita dengan NIM 023. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode pembelajaran. Metode dalam bahasa Arab disebut dengan al-thoriq, yang artinya jalan. Jalan adalah sesuatu yang dilalui supaya sampai ke tujuan. Mengajarkan materi pelajaran agar dapat diterima, peserta didik hendaknya menggunakan jalan yang tepat, atau dalam bahasa yang lebih tepatnya adalah dengan cara yang tepat dan benar yang dipakai oleh pendidik. Lalu, Cronbach juga mengemukakan pengertian pembelajaran adalah upaya untuk merubah sikap seseorang sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Lalu ada juga dari Harold Spears yang juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah usaha untuk mengamati, untuk membaca, untuk meniru perilaku, dan untuk mencoba dan mendengarkan. Lalu, untuk metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, dan teknik adalah cara yang digunakan yang bersifat implementatif. Lalu saya akan menjelaskan tentang tentang metode pembelajaran. Ada beberapa macam metode pembelajaran dalam hadis, diantaranya metode ceramah, diskusi, eksperimen, tanya jawab, demonstrasi, pujian, dan pemberian hukuman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau halayak ramai. Nah, metode ceramah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika turun wahyu yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa menyampaikan suatu wahyu atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran yang telah ditentukan, bahkan memberi peringatan kepada siapapun dapat menggunakan metode ceramah. Metode ceramah dalam pembelajaran digunakan pendidik dengan tujuan agar diperhatikan oleh peserta didik dalam penyampaian materinya. Lalu yang kedua ada metode diskusi. Nah, untuk metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat dan membuat kesimpulan. Dengan metode diskusi, masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dapat diselesaikan dengan musyawarah. Dan juga dengan menggunakan metode ini dapat melatih ketajaman berpikir peserta didik dan juga melatih peserta didik untuk berbicara dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Lalu yang ketiga ada metode eksperimen. Nah, untuk metode eksperimen ini adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan atau hipotesis yang peserta didik sedang pelajari. Metode eksperimen ini sangatlah baik dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik karena dalam metode eksperimen ini peserta didik tidak hanya mendapat materi tetapi juga akan melakukan sendiri dan memecahkan sendiri masalahnya. Lah, dalam metode eksperimen ini juga mengasah otak anak peserta didik dalam melakukan eksperimen yang sedang mereka ujikan. Lalu yang keempat ada metode tanya jawab. Untuk metode tanya jawab adalah format interaksi antara pendidik dengan peserta didik melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa. Untuk metode tanya jawab adalah suatu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Ini disebabkan karena pendidik dapat memperoleh gambaran sejauh mana peserta didik
dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah diceramakan oleh pendidik. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya Igu Stiviana Aida Zunaini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Istilah demonstrasi dalam pengajaran dipakai untuk menggambarkan suatu cara mengajar yang pada umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik atau pengoperasian peralatan atau benda. Dengan kata, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Hadis tentang metode ini menjelaskan bahwa ketika dalam sebuah perjalanan dan belum sholat atau tidak ditemukan air, maka dianjurkan untuk tayamum seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara memukulkan kedua telapak tangan ke tanah dan meniupnya, kemudian mengusapkan keduanya pada wajah dan tangan. Yang keenam ada metode keteladanan atau al-uswat al-hasanah. Al-uswat berarti orang yang ditiru, jamaknya usyan. Hasanat berarti baik. Jadi al-uswat al-hasanat artinya contoh yang baik atau suri teladan. Menurut Hamka, adalah sesuatu yang dijadikan contoh dan kewajiban mengikuti langkah yang diteladani. Contoh hadis ini menjelaskan tentang penggunaan cara mendidik keteladanan dalam pengajaran sholat. Ini merupakan hal yang sangat tepat. Hal itu dapat dipahami karena kesesuaian metode dengan kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh diri sendiri. Dalam mendirikan sholat, umat Islam diperintahkan agar mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah SAW agar umat Islam dapat mengerjakannya sudah seyogyanya beliau memberikan contoh. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar sahabat mudah memahami dan tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah metode hadiah dan hukuman. Metode hadiah dalam bahasa Inggris adalah reward, yang artinya ganjaran atau upah memberikan penghargaan. Metode dengan cara memberikan suatu penghargaan kepada peserta didik akan perbuatan, sikap, atau tingkah lakunya yang positif. Dalam bahasa Arab, hadiah diistilahkan dengan shawab atau pahala, upah dan balasan yang didapatkan oleh seorang karena perbuatan baiknya, baik didapatkannya di dunia maupun nanti di akhirat. Kemudian metode hukuman. Metode hukuman adalah metode yang dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada orang atau peserta didik yang telah melakukan kesalahan. Hukuman dalam Islam termasuk salah satu alat untuk mendidik umat agar selalu melaksanakan syariat Islam, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Setelah membahas tentang macam-macam metode pembelajaran, selanjutnya ada relevansi metode pembelajaran dengan Al-Quran. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabima rahmatim minallahi linatalahum walau kunta fadon ghalidul qalbi lanufaddu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Penjelasan tentang ayat ini yaitu
Dengan pendidikan, khususnya bagi seorang pendidik yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik, membimbing, membina, mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Al-Quran dan Sunnah menjadi rujukan dan sumber ilmu pengetahuan modern, membuat tata nilai dan pokok-pokok ajaran Islam. Sebagai kitab yang bersumber dari wahyu dan diyakini lengkap, keduanya memuat berbagai macam metode pendidikan dan pengajaran yang dapat menjadi teladan bagi dunia pendidikan modern. Kesimpulannya adalah, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik sehingga dengan metode yang tepat dan sesuai, bahan pelajaran dapat dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Pembelajaran hadis menjadi sesuatu yang mesti dilakukan karena ajaran Islam bertumbuh pada Al-Quran dan hadis. Kandungan Al-Quran bersifat umum, mutlak, dan global. Sementara kandungan hadis bersifat mentaksis kandungan Al-Quran yang bersifat umum, mentakid, yang bersifat mutlak, dan merinci kandungan yang bersifat global. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis harus dibelajarkan kepada umat. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.